Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di acara Big Fish, di mana kita akan berbincang-bincang dengan Big Fish dengan orang-orang yang menginspirasi, yang banyak pengalamannya, yang nanti kita akan menyantap segala pengalamannya untuk dijadikan ilmu pengetahuan. Nah, kita langsung saja untuk kali ini kita sudah bersama seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi wajahnya, sudah ada di samping kita, di samping saya, di hadapan teman-teman semua. Karena kamera kita belum canggih ya, jadi sudah terpampang nyata. Selamat datang Uda Yuliandre Darwis. Wah. Terima kasih Wi, telah diundang di program Big Fish. Di antara sekitar saya ada banyak ikan-ikan di sini. Terima kasih ya udah mau ditangkap sama kita sebagai Big Fish kita gitu ya. Terima kasih, sama-sama Wi. Terima kasih. Ngomong-ngomong, mungkin semua teman-teman udah tahu ya, udah Andre itu udah kayak putra kesayangan orang Sumatera Barat. Gimana sih rasanya gitu? Atau kalau sekarang tuh udah jadi udah kesayangan ya, udah kesayangan. Sekarang sudah jadi duta tangkel ya? Ya kan? Baru dilantik setelah lecture dari Ketua KPI. Oh iya teman-teman, kita lagi di Tangkele, kita lagi ngobrol di Tangkele gitu ya. Nanti kita akan lihat-lihat ngobrol-ngobrol di sini sama Uda Andre selama mungkin pokoknya sampai kita menggali semua pengalaman yang ada sama Uda Andre. Boleh diceritakan bagaimana dari awal mungkin Uda itu sebenarnya pendidikannya di sini aja atau pernah? Ini bicara masa lalu ini memang paling berat ya. Kenapa? Kalau dikasih tugas untuk masa depan kita bisa merencanakan. Tapi kalau masa lalu ini kan kalau salah bahaya kan. Menghilang nostalgia. Iya. Makasih Wit. Jadi dulu sebagai orang yang mungkin bertumbuh di Padang ya. Tumbuh besar di Padang karena TK pun waktu itu di Baitur Rahmah. Ya. Terus SD Pertiwi 2, kemudian pindah ke SD negeri belum SD negeri dulu, SD Adabiah 4, kemudian SD negeri 17, 3 SD itu. Terus baru di SMP 1 Padang, kemudian SMA negeri 3 Padang. Nah, perjalanannya ya seperti biasa aja, Wit. Jadi menikmati dunia yang kalau SD pindah-pindah itu ya karena waktu itu terakhir dekat rumah, situasinya kalau orang bilang orang bandel ya. Oh, dibilang bandel ya? Sebenarnya nggak juga, karena waktu itu SD-nya di Pertiwi karena dekat kantor waktu itu ke kantor mama, jadi habis sekolah kantor mama, jadi ngabisin gaji mama karena nungguin di kantin terlalu lama kan gitu. Terus SD Nabiah juga pulang lebih banyak jalan kaki, jadi rumah di Gunung Pangilun, jadi ini anak kok rewel banget ya, dikasih belanja habis terus gitu kan. Akhirnya pindahlah SD dekat rumah, SD negeri 17, pas di bawah kaki Gunung Pangilun itu namanya dulu SD Impres kalau salah. Karena setiap hujan banjir. Jadi itu ciri khas ya? Ciri khas. Jadi ya udahlah, jadi menikmati anak alam. Kalau Laskar Pelanginya di situlah. Iya. Kemudian SMP 1 Padang, di SMP 1 Padang ya terlatih di situ, mulai jadi ketua kelas ya. Waktu di SD juga ketua kelas sih. Terus kemudian di SMA juga, SMA Negeri 3 Padang. Karena waktu itu tembus SMA 1 nggak mau, karena temannya itu aja kan. SMP 1 lainnya SMA 1 kan. Akhirnya pindah ke SMA 3 supaya teman baru. Akhirnya SMA Negeri 3, ya mulailah ketua Tamara Basket, ketua macam-macam deh, ketua kelas dan sebagainya. Ya menikmatilah sebagai anak-anak biasa yang bertumbuh kembang kali ya. Oh iya. Jadi nggak ada yang spesial sih. Yang menjadi setelah itu mungkin karena kuliah setelah itu di Bandung ya, di Pajajaran kan sebagai anak rantau. Itu udah komunikasi ilmu komunikasi belum? Waktu itu kan pengennya masuk ITB. Oh, kenapa? Tapi teknik informatika ternyata gagal kan. Ya karena gagal ya akhirnya dapatnya D3 teknik informatika FMIPA Universitas Pajajaran. Oh gitu. Nah setelah itu tes apa lagi, gagal lagi kedua. Akhirnya hijrah ke komunikasi. Oh gitu. Nah di komunikasi itu mungkin ternyata jalan Allah kan nggak sia-sia ya. Bahwa segala sesuatu yang kita anggap biasa-biasa ternyata luar biasa. Nikmat yang kita lalui di sana. Jadi perjalanan itu menjadi perjalanan yang paling penting dalam kisah hidup. Karena harapannya menjadi informatic engineering, tiba menjadi seorang
komunikasi dan ya jurnalis, kemudian dapat beasiswa S2, S3 di komunikasi. Ya seharusnya sirotol mustaqim aja di bidang komunikasi. Tapi kalau anak dibilang tumbuh kembang ya hampir dipastikan dua orang tua kan pegawai negeri ya. Jadi kalau pegawai negeri itu kan tahu gaji memang pas-pasan. Kebetulan udah anak pertama dari 4 bersaudara. Almarhum papa itu pegawai negeri di kantor gubernur. Terus mama di di waktu itu di Kota Padang. Jadi perjalanan itulah menikmati aja sebagai anak PNS. Maka cita-cita nggak mau jadi PNS, ya kan? Tapi PNS sekarang gede loh gajinya udah. Nah, PNS sekarang lalu ya enggak, ya kan? Ya, tapi ya tetap aja nunggunya tetap tanggal 1 kan? Iya. Jadi nggak bisa nunggu tanggal 5, tanggal 10 dan sebagainya. Tapi ya itulah perjalanan hidup lah. Ya. Tapi kan tadi bilang awalnya maunya teknik ini abis itu baru komunikasi gitu ya kan. Terus gimana akhirnya mencintai ilmu komunikasi ini dan menjadi sebuah kayak nggak terpisahkan dari seorang Uda Andre gitu. Ya itulah nama kadarullah ya. Jadi ketika kita pengen A ternyata dikasih B. Ternyata di B itu jadi big fish gitu kan. Jadi apa yang bisa dinikmati ya karena mungkin ilmu komunikasi ini baru bertumbuh. Kanal-kanalnya juga baru bertumbuh, teknologinya juga percepatannya juga bertumbuh. Jadi kebutuhan makin tinggi, jadi orang bilang menjadi pakar di bidang itu. Karena ketika udah kan tamat S3 itu di usia 29 tahun 11 bulan ya, hampir 30 ya, hampir usia 30 udah doktor. Sedangkan teman-teman yang cum laude di bidang komunikasi belum doktor, S2. Nah, kita kan pede, walaupun kuliah telat tamatnya maksudnya S1-nya tapi ya S2 S3 kita kejar. Nah, ini sebuah ruang yang mungkin menjadikan catatan juga bagi siapa saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa lambat itu menjadi finish kita juga terlambat, enggak juga. Nah, udah waktu itu jadi presiden mahasiswa di Universitas Pajajaran, aktivis ya telat lah kuliahnya kan gitu. Nah, tapi S2-nya mulai jadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia. Ya menikmati S2, S3 gitu kan. Sampai malah kita paling cepat, tapi orang udah doktor di usia 30 orang pikir ini pasti jadi dosen nih. Nah akhirnya karena sumbangsi ending hidup itu kan kalau di dalam sebuah konsep teori ada teori ekonomi, teori Maslow, kebutuhan diri itu terakhir itu adalah self actualization. Jadi orang itu pasti sharing terakhir itu. Sharing itu paling gampang jadi guru jadi dosen ya. Biasanya di usia yang paruh yang dianggap kategori udah paling bijak. Nah udah dari awal udahlah pilih aja jadi dosen pekerjaan ini, tapi yang cita-cita harus dicapai menjadi seorang profesional di bidang komunikasi. Kemudian pakar di bidangnya, kemudian jadi usaha di bidang itu aja yang dijalankan ya. Itu sampai sekarang yang dinikmati gitu. Jadi memang yang paling penting itu adalah lokus kita itu memang harus terukur jelas langkah ke depannya seperti apa. Jadi jangan kalau orang Padang bilang siko capeh. Iya, semuanya dikejar. Semua dikejar karena nggak semua itu yang bisa kita dengan terbatasan 2 mata di depan, 2 telinga di samping. Jadi terbatasan kita cuma fisik di depan, di belakang juga nggak bisa lihat. Berarti udahlah, apa yang bisa kita tampak itu aja yang kita jalani, kita hadapin. Sehingga itu menjadi totalitas. Berarti setelah akhirnya pindah jalur ke komunikasi, udah benar-benar ini ya sama komunikasi itu ya benar-benar ya dijalanin kayak gitu. Nggak mau ini lagi ke distraksi lagi sama hal-hal lain. Betul, Wid. Jadi itu yang bidang misalnya kita nikmatin, kita jalanin. Ada di bawahnya ada produk jurnalisme, media baru kan, sosial media bertumbuh. Belum sekarang lagi udah fenomena teknologi komunikasi udah masuk artificial intelligence. Wah banyak sekali. Jadi kayak aduh bersyukur sekali nih dalam perjalanan jadi nggak basi gitu kan. Iya betul. Artinya ya inilah jalan qadarullah ya. Jadi kuantum takdir tuh loncatan takdir tuh memang tidak bisa ketebak. Tapi kita tahu Allah tahulah yang terbaik untuk diri kita. Makanya ketika itu diamanahkan lagi jadi ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi seluruh Indonesia kan, ISKI di usia 33 tahun. Karena didorong Pak Dahlan Iskan waktu itu, masih ingat banget tuh. Terus tiba-tiba jadi ketua lembaga negara di usia 35 tahun juga, 11 bulan waktu itu, hampir 36. Ketua lembaga negara juga yang paling muda se-Indonesia waktu itu. Ketua KPI Komisi Penyiaran, 2016. Udah usia berapa? 35 tahun, itu belum 36. Masih 30-an. Iya, karena limit batas tuh 35. Jadi ketua lembaga negara itu syarat untuk fit and proper test pansel oleh pemerintah
di voting oleh DPR RI Komisi 1 usia 35. Nah, kita yang paling bontot dulu udah karena ada Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ini pengen teman-teman lah yang masuk. Tapi teman-teman malah berguguran, kita yang masuk sendiri gitu. Jadi mungkin takdir Allah juga. Jadi tiba-tiba paling muda jadi ketua KPI. Pas jadi ketua KPI terpilih lagi Presiden Komisi Penyiaran Sedunia. Jadi udah blessing, artinya dijalanin aja gitu. Jadi tidak ngoyo totalitas yang dilakukan. Gitu aja sih, Wit. Dalam perjalanan ketika bertumbuh ya. Intinya sih apa ya? Ada peluang tuh jangan nunggu. Dulu juga ada tuh sekolah beasiswa di Australia, di Malaysia duluan, Malaysia aja berangkat duluan. Jadi kemudian ada lagi Duta Muda UNESCO untuk Indonesia waktu ke Perancis berangkat aja. Jadi apa ya? Dinikmati aja, jangan terlalu banyak mikir kalau ada peluang gitu. Anak muda sekarang kan enggak. Udah pengen instan, mikir terlalu banyak, akhirnya nggak jalan-jalan. Benar nggak, Wit? Jadi nggak perlu sesuatu yang nggak perlu dipikirin. Tetapi pengennya cepet dapat. Ya gimana caranya kan gitu, Wit ya. Itu sih. Jadi total berapa kuliah yang udah jalanin sejauh ini? Ya, kalau kuliah kan S1, S2, D3 pernah teknik informatika tamat juga, walaupun IPK, MIPA pas-pasan. Di sarjana ada juga di satu bidang komunikasi, jurnalis, juga selesai. S2 di komunikasi massa, S3 di media studies. Ya semua dijalani sesuai dengan bidang komunikasi aja sih. S3 apa? Komunikasi massa, media studies juga, kajian media. Jadi media hari ini ya minimal kita tahulah duluan sekolah di situ gitu aja kan. Oke. Itu dia perjalanan dari Uda tentang masa pendidikannya udah ya. Terus untuk karir tadi dari dosen. Karir itu sebenarnya kan dulu sama juga. Ada nih teman di Fitri nih misalnya jadi wartawan. Waktu saya di Bandung, saya itu karena almarhum bapak sama mama itu ngirim duit cuma 200 ribuan ya. Jadi udah masuk makan, udah masuk kos-kosan itu kan kurang sekali ya. Wit, gimana caranya, Wit ya? Jadi sekamar sekos bertiga. Setelah itu baru cari rumah kontrakan sehingga bisa berdua. Tiba-tiba dalam perjalanan itu ya berkahnya waktu itu susah sekali makan pecel lele aja kali ya kita ini ya. Tapi yang menarik di situ apa ya? Itu pecel lele gitu. Jadi dipaksa jadi aktivis. Itu sebenarnya pengen tidur di kampus aja sih. Jadi tidur di Pajajaran, di Pati Ukur waktu itu ya karena di rumah kos-kosan kecil kan. Berarti nggak ada bedanya sama teman-teman di kampus ini. Teman-teman kampus ini juga sering tidur. Iya dia. Jadi kalau kita ini waktu di kampus jadi aktivis. Akhirnya jadi ketua panitia. Harapan psikologinya sederhana. Waktu itu pengen setiap panitia pasti konsumsi ditanggung panitia. Kedua, setiap menarik di Pati Ukur Pajajaran itu, setiap 1 minggu itu pasti ada hajatan. Ada kawinan. Jadi, pasti Sabtu itu perbaikan gigi sama makan. Ada aja makanan di situ tuh. Diajak sama orang, ada Pak Dodi, orang aulanya tuh kan. Jadi, menikmati sekali waktu itu di Bandung ya. Apalagi Bandung udaranya dingin, enak gitu kan. Jadi aktivis di situ. Tapi sisi yang lain, dulu tuh jadi wartawan, jurnalis. Jadi nulis dapat ada satu mingguan berita dari Sumatera Barat namanya Mingguan Berita Merapi. Dikirim ke Padang, dari Padang ke Bandung. Di Bandung tuh didistribusikan lah ke rumah makan Padang. Nah, udah tuh setiap Sabtu tuh bagiin koran-koran itu. Kalau bahasa sekarang marketing, padahal sebenarnya itu loper sih. Kan loper koran tuh ngantarin koran kerjaannya. Jadi semua rumah makan Padang tuh kenal tuh. Yang ada di Bandung karena pasti nungguin koran ini kan, taruh di sini 10, ditaruh di sini 5, pasti laku. Itu lumayan untungnya 750 perak satu koran dapat nilai ininya kan ekonominya. Nah, dalam perjalanan itu sambil nulis itu dapat beasiswa aktivis juga. Akhirnya itu yang bikin perbaikan gizi. Akhirnya bisa makan sate, traktir seseorang yang kita suka itu siapa gitu kan, atau teman-teman. Dulu mana mau tuh traktir mikir gitu kan. Hidup jadi susah. Berarti dari dulu tuh memang suka berorganisasi ya udah. Iya, sebenarnya senang silaturahim aja. Jadi silaturahim teman-teman angkat jadi ketua. Itu aja sampai jadi aktivis, sampai jadi presiden di kampus Pajajaran kan. Ketua unit Minang di Unpad. Ya, banyak banget sih. Perjalanan hidup yang kira-kira nostalginya juga ini, Wid. Jadi semua terpaan itu sebenarnya mendapat kapasitas arah
hidup kita tuh dikasih Allah seperti apa terlihat di situ sih. Suka silaturahim, dan sekarang makanya udah tuh orang anti yang bagaimana buat orang senang ya. Tapi dalam satu sisi buat orang senang tuh nggak gampang. Iya. Jadi kadang-kadang kita harus jadi lilin, kita meleleh, orang terterangi sama kita kan gitu. Tapi itu nggak bagus juga. Iya. Yang bagusnya ya tentu kita sehat, teman-teman juga terlindungi dengan baik. Kita bisa juga maksimalkan potensi yang atau dikolaborasikan dengan teman-teman sehingga kita saling menguatkan. Nah, di dunia kampus juga hal yang sama waktu itu. Jadi ketika dapat beasiswa, itulah perbaikan gizi yang paling nikmat. Ya karena sudah bisa nggak makan pecel lele 1 kali sehari lagi, mungkin ada besok ayam goreng sekali-sekali, coba sate padang 1 kali sehari. Ya, coba sate padang gitu kan. Iya. Jadi Keren-keren. udah bisa opsional lah di semester 5-6 gitu kan. Berarti waktu bagi-bagian ke orang itu masih kuliah gitu ya? Ya. Masih kuliah. Habis kuliah itu masih di bidang jurnalis belum? Masih jadi jurnalis, ya? kontributor. Kalau istilah sekarang kan nulis artikel tentang apa sudut pandang orang Minang di Bandung gitu kan. Terus lain lagi terus nulis juga di media, dapat juga insentif. Ya. Banyak hal lah. Oke. Ya. Mungkin kita pengen tahu di keluarga Uda sendiri apa prinsip-prinsip Minang yang diajarkan orang tua dan jadi pegangan bagi Uda sampai sekarang ini di perantauan di luar negeri. Sekolah sih ya. Sekolah ya, pendidikan. Jadi gitu uang ya. itu kalau dapat sama kita memang habisnya cepet ya. Iya. Kalau almarhum papa itu sekolah aja. Jadi kalau ada peluang sekolah, nanti dengan sekolah itu akan ada uang. Kalau orang bilang follow money function itu benar-benar ya. Jadi uang itu akan ngikutin di mana fungsi kita sebagai kapasitas diri kita tuh ada. Jadi misalnya kita udah yakin dengan kapasitas diri kita, uang itu akan datang sendiri. Nah kebanyakan di kita kan nggak, pengennya instan, shortcut. Jadi orang pengennya ya udahlah sekolah kerja lagi apa gitu. Kalau udah dulu ada peluang sekolah aja, akhirnya udah bingung. Akhirnya sekarang kan mau ngambil profesor pun juga sebenarnya kan nggak menjadi catatan juga, tapi menjadi sebuah prestasi akademik saja kan. Cuman dari hal yang lain ya masih mencari ilmu sih. Iya. Pokoknya pendidikan lah, itu Pendidikan. yang penting dari orang tua. Ya, terus yang paling utama adalah apa adanya. Jadi jangan sampai ada apanya. Jadi kebanyakan orang kan ada apanya. Kalau apa adanya itu kan kita tahu, nggak perlu kita harus ambil muka, nggak perlu kita harus tampil yang paling terbaik dan sebagainya. Apa adanya. Dan Allah tuh akan membisikkan lewat malaikatnya pasti ini si Andre Widi ini orang baik nih. Gitu. Ke orang lain nggak perlu kita yang memaksakan diri kita untuk disukai orang lain atau lingkungan kita. Biarkan aja tulus, jujur apa adanya. Jangan sampai kita itu menjadi seorang yang kira-kira ada apanya tadi. Dan kedua ya jujur lah ya, hidup tuh harus apa adanya gitu. Jadi jujur aja apa adanya. Jadi kalau misalnya ditutupi kekurangan kita, kelebihan kita enggak. Nah, jadi apa jujur, terus integritas itu nomor 1 sih ya. Jadi kita tuh harus yakin kesetiaan. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Lebih baik kita pahit di awal, bilang saya enggak, Mbak Widi, saya enggak suka nih yang gini-gini. Orang shock, tapi setelah itu orang puas dengan kita daripada kita diam, iya tapi di belakang kita bergumam, kuda menyakitin berhari-hari berlarut kita ini ya. Mungkin betul, itu ya. Itu yang menjadi apa adanya ini yang menjadi mungkin orang anggap oh Andre itu. Jadi kedua nggak suka ada musuh. Ya, berantem pikiran, gagasan pun berbeda. Ya peran berbeda ini tapi setelah itu dirangkul. Tipikal dari dulu kayak gitu. Jadi nggak ada punya musuh aja sih. Iya. Gak enak ya. Iya semua orang. Ya? Semuanya punya ini aja Mbak Wid. Jadi teman aja jadiin teman. Iya. Walaupun berbeda pandangan. Berbeda pemikiran. Betul. Ya udah ya. Betul. Nah, udah mungkin cukup strict ya menekuni bidang komunikasi sampai hari ini dan berbagai penghargaan juga ya. Udah boleh tahu? Oh iya, kalau penghargaan sih pernah the 10 of Young di TOYP itu di GCI Indonesia Junior Champion Internasional pernah jadi tokoh muda terbaik ya. Kemudian 40 tokoh inspirasi di Himpunan Pengusaha Muda pernah juga. Oh iya. Terus dosen prestasi terbaik Universitas Dallas, banyak lagi ya. Jadi ini ya. Jadi menikmati sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kita persilakan dulu udah teman-teman. Udah. Ya. Ini sudah ada yang mengantar. Persembahannya dari Tangkele. Jadi Tangkele bukan hanya produksi sebuah uniform atau baju, tapi juga
teh dan kopi. Amin. Kalau mau coba, silakan. Amin. Berinspirasi itu juga. Oke, tadi udah Ya. udah mungkin memang cukup sejak kuliah itu memang cukup aktif dengan komunikasi gitu ya. Berbagai penghargaan pun diraih dari sana. Itu tuh penghargaan apa saja dan kenapa? Itu dari Ya tadi sudah ini ya, tadi berapa penghargaan ya dari ini ya tadi mulai dari young people ya, dari 10 of young people di anak di junior senior internasional, kemudian di Indonesia, kemudian ada lagi di bidang academic leadership, itu kemudian ada lagi di bidang dosen prestasi, kemudian ada 10-40 tokoh entrepreneur yang kreatif di Sydney waktu itu dan lain sebagainya. Sebenarnya apa ya, bukan dicari-cari ya, prestasi itu kan semua apresiasi aja. Jadi kalau bukan kita bayar bulanan, tapi datang dengan sebenarnya logika apa yang kita lakukan. Kalau bahasa sekarang ada track digitalnya terukur. Nah, perjalanan track apa yang kita lakukan dari bidang leadership dan sebagainya mungkin jadi tentang pikiran semua orang untuk disertifikasikan berupa penghargaan. Itu yang disebut dia udah bilang, totalitas saja, do the best. Let Allah do the rest. Gak ada, lakukan aja yang terbaik. Gak usah kita mikir result atau apa. Gitu. Lakukan aja yang terbaik. Jadi jangan berpikir saya ini misalnya jadi pengusaha harus punya ini, harus punya itu, harus saya mulai. Kalau kayak gitu, waktunya bergulir cepat sekali. Jadi belum tentu Allah memberikan ruang panjang itu di dalam perjalanan kita. Dan lakukan aja. Hari ini lakukan apa? Podcast, ya lakukan podcast terbaik. Gak mungkin lagi kita misalnya, nanti tunggulah waktu yang sempurna, tempat yang hebat, kemudian situasi yang nyaman. Sampai kapan definisi 100% kesempurnaan? Tidak ada, gak ada yang sempurna itu. Mendekati sempurna itu adalah ikhtiar manusia. Jadi itulah yang kita maksimalkan sebagai anak muda maupun generasi selanjutnya. Dulu the best aja, lakukan aja yang terbaik. Hari ini semua lebih baik dari hari kemarin, itu prinsip. Jadi itu tulis aja sama jalan kita, nggak usah mungkin macam-macam, nanti mau dapat ini lah, dapat itu lah gitu. Pokoknya lakukan aja terbaik apa yang menjadi tugas kita gitu ya, yang betul ya. Itu paling mahal dalam sebuah kisah perjalanan hidup bagi kita. Sehingga kalau bicara prestasi hari ini, itu bagian saja untuk mensertifikasikan, tidak perlu cukup besar. Tidak harus kita, saya sudah enggak. Ini proses selanjutnya apa lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Totalitas lagi. Apalagi pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hidup itu kan yang bermanfaat bagi orang banyak, itu yang paling nikmat. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun strata kita, status kita, tapi kalau tidak bermanfaat bagi orang banyak, orang lain ngapain gunanya? Ini poinnya sederhana saja. Minimal lingkungan terdekat kita, keluarga kita. Kalau keluarga kita masih membenci kita atau menutup, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita bisa bermanfaat? Jadi lingkaran itu kita. Baru lingkaran yang komunitas, komunal, ekosistem kita, atau bahkan dunia. Ada terbalik konsep yang di Indonesia kita mewah, di dalam kita yang kecil hancur lebur. Gitu. Jadi itu ya, kita harus fokus sama totalitas, sama yang menjadi bagian kita gitu. Betul. Nah, menurut Ida seberapa penting kita paham dengan komunikasi yang mungkin menjadi tidak ya dalam kehidupan kita, baik secara profesional atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Komunikasi itu kan hal yang termudah. Hari ini kita kasih pertanyaan tuh udah bisa jawab. Kalau udah nggak pikir udah kemana-mana, bisa jadi pertanyaan ini belum terjawab, udah akhirnya baru dijawab lagi. Itu kan masalah fokus. Hidup juga begitu. Komunikasi itu butuh fokus. Perjalanan hidup kita juga harus fokus. Sama apa yang diajarkan oleh komunikasi. Jadi kalau misalnya kita hari ini dalam podcast hari ini kita tanggal pikiran kita di sini, nggak bisa pikiran kita ada baju belum diangkat jemurannya lah, terus pekerjaan belum selesai, nggak totalitas. Ini yang bermasalah dalam sebuah perjalanan hidup. Sebuah capek namanya. Dipikirkan tapi nggak bisa dilakukan. Sama ada perjalanan hidup juga. Mau jadi apa? Kita mau jadi entrepreneur. Ya totalitas jadi entrepreneur. Lain dia lagi ini, pindah lagi ke sini. Selagi ngetren ini, pindah lagi ke sana. Jual pecel kita. Jual apa tadi mas? Jual kita. Tangkele pula kita lagi. Semua itu harus dengan cara dan cita rasa kita sendiri. Dan fokus itu paling utama. Sama dengan komunikasi. Komunikasi itu akan berkualitas ketika kita yakin dengan apa yang kita sampaikan dan yakin apa yang kita dengarkan. Sehingga kualitasnya lebih dapat pesannya sempurna isinya.
dan kesimpulannya juga lebih baik. Gitu. Oke. Menarik tadi udah ngomong jangan kita pakai beberapa kali juga kayak gitu. Tapi gimana sih kalau kita tuh menemukan wah ini nih yang bisa kita gitu. Biasanya kita nggak milih lagi, nggak semuanya dilakuin gitu. Kita tuh harus jujur kalau jujur tuh jangan jujur pendapat orang. Wih, gimana udah tetap gimana Bu? Ya. Oh udah tetap begini. Itu kita belum jujur. Walaupun Wid betul ngasih pandangan tentang udah akhirnya gini. Tapi udah rasakan, betul juga Wid. Tinggal kita totalitasan, nggak apa-apa, itu motivator namanya. Motivasi terhadap diri kita untuk yakinkan goal kita. Tapi diri kita tak tahu kita jujurnya apa. Oke, bicara passion itu sebenarnya kita harus jujur dengan diri kita. Iya. Fit, kalau kita tahu toh bahwa ini bukan passion kita, bukan orang lain menilai, bukan udah, Fit, ini bukan passion Fit deh kayaknya. Itu kan asumsi. Yang tahu tuh jujur kita, kayaknya ada yang tidak nyaman di situ. Ada sesuatu yang tidak tepat di sini. Nah itu passion itu belum tepat berarti. Nah ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang natural, sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, itu udah kelihatan, itu passion kita. Yeah. Makanya nggak gampang menjadi host seperti Widya tuh nggak semua orang punya passion. Kenapa? Dia ada nggak nyaman. Nah makanya udah selalu bilang jujur aja. Ibarat mirror, lihat cermin, kita lihat, aduh, kayak nggak passion gitu. Karena apa? Kita belum berdamai dengan pikiran kita. Belum hati kita. Ada dua ya, pikiran terganggu, hati apalagi. Tapi kalau dua-dua berdamai, pasti passion. Apapun kita lakukan. Itu poinnya. Keren. Nah, kita beralih ke, udah kan sudah banyak penghargaan, terus di antara semua komunikasi yang udah jalani, maksudnya bidang komunikasi kayak dosen, apalagi ketua profesional, entrepreneur, organisasi. Iya betul sekali. Dimana ada tantangan yang mungkin wah ini challenge nih kayak gitu. Setiap hari itu udah merasakan ada tantangan ya. Oh ya. Karena itu yang membuat diri kita tuh ada goals. Aduh, hari ini podcast sama Widi nih. Komunikasi apa yang kita pakai? Formal, informal atau gimana? Ya. Itu kan challenge. Nah, setiap menikmati itu menjadi solusi, menikmati itu menjadi satu passion, itu adalah sesuatu yang paling dianggap selesai sudah tujuannya. Artinya, challenging itu akan selalu ada dalam sebuah perjalanan hidup ini. Jadi jangan berpikir, ini challenge, ini enggak, ini challenge. Enggak, setiap itu pasti challenge. Seperti yang bilang Daya tadi, bahwa bagaimana hari ini lebih baik di hari kemarin. Susah sekali itu membandingkan, karena kemarin itu bahagia sekali. Tapi hari ini kok biasa-biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang melebihi yang tidak bisa dilakukan hari kemarin. Yaitu hari ini udah podcast teman Big Fish, ada ini kan nggak bisa diulang. Besok belum hal yang sama, kan begitu. Itu yang menjadi sebuah hidup itu menjadi berwarna ya. Yeah. Dan ketika hidup berwarna, ya kita menikmati. Artinya, wah nggak membosankan. Indah aja dunia itu. Tapi kalau kita hanya flat, habis ini pulang, makan, pulang. Sama yang udah pernah cerita, berapa udah ngomong sama tim ya. Coba dibayangkan dikasih duit 1 triliun, duduk deh di rumah, bisa makan apa aja, silakan makan. Tapi duduk aja di rumah, nggak boleh kemana-mana, tenang aja. Bosan itu pasti. Lebih baik kita bergaji cuma 5 juta atau 10 juta, tapi kita bisa kemana-mana, kita mengeksplor suatu, dan itu baru bikin hidup lebih hidup. Itu clear. Artinya apa? Uang bukan segalanya orang bilang, tapi segalanya perlu uang katanya. Tapi kan nggak, artinya dengan fase uang bukan segalanya membuat catatan bahwa hidup kita apa yang harus kita lakukan ya dalam hidup. Makanya udah selalu happy adalah silaturahim. Tidak membedakan yang strata atributnya apakah sekolah atau nggak sekolah, profesinya apa nggak profesi, nggak ada masalah. Semua manusia itu kan zaman dulu nggak ada zaman Rasulullah, nggak ada S1, S2, S3. Nggak ada yang mau profesor, nggak ada yang profesi yang dilegitimate, ini dokter, nggak ada. Semua itu sama. Apalagi peradaban yang dulu. Artinya Allah menciptakan kita ini dalam sebuah kondisi semuanya sama. Yang membedakannya apa? Peradaban. Turunannya apa? Perilaku. Terus apalagi? Ya bagaimana sikap kita, diri kita. Ya kan? Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Bukan karena kita orang kaya atau kita punya status pejabat negara atau apa, bukan. Tapi itulah yang kita bawa. Nah, jadikan itu jujur terhadap diri kita, sejauh mana karakter ini bisa menjadi memimpin diri sendiri, itu kita harus jujur. Aduh, kayaknya saya kurang, saya masih suka marah-marah, saya suka nggak fokus, saya suka, harus jujur. Dan itu harus perbaiki, itulah tugas kita sebagai manusia. Makanya
Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Salah satunya kita beribadah itu adalah berbuat baik, melakukan hal yang baik terhadap diri kita, baru terhadap orang lain. Jadi kalau belum baik, kita mau sekolah lagi, pelajari lagi, bertemu lagi dengan orang-orang baik sehingga kita menjadi orang baik. Kan begitu. Itulah prinsip yang paling nikmat lah untuk menjadikan clue dari perjalanan hidup gitu. Jadi memang harus ada challenge ya biar hidup tuh nggak datar. Habis itu kita juga jadi banyak belajar dari hal-hal yang kita lakukan dari masa demi masa begitu ya, udah ya, betul ya. Betul. Nah udah selain bidang komunikasi udah mungkin juga concern ya di bidang entrepreneur tidak? Tourism, ekonomi kreatif, ya. Dari HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda juga aktif organisasi udah, ya kan? Entrepreneur. Itu kenapa akhirnya tertarik ke sana? Oh karena udah bilang, udah kan kelihatan orang tua kok PNS ya, susah sekali gitu. PNS ini ya, gitu, udah kan? Jadi makanya jadi entrepreneur itu kan wirausaha, perwira dalam berusaha. Nah bagaimana kita itu, ada mental berjuang di situ lakukan. Dan kita bisa mengukur diri kita bisa menggunakan waktu kita. Kalau kita bisa menggunakan waktu kita secara baik dan maksimal, kita akan puas gitu, Wid. Tapi kalau kita hanya menyia-nyiakan, hari ini kita lakukan apa ya? Nggak ada produktivitas. Hari ini dia bertemu Widi, ketemu Mbak Rory, ketemu Fit. Semua kan ini kan sebuah bonus yang tidak ternilai. Dalam artian orang jangan mereka ada manfaatnya nggak? Bukan itu dalam hidup. Ini kan silaturahimnya. Setelah itu kan pasti Widi bisa menceritakan udah bisa menceritakan Widi dan mendoakan kita dan selalu mendoakan hal yang baik. Dan manfaat ini kan orang nggak bisa sejauh itu melihat dan memandang situasi. Orang hanya pikir hanya kacamata kuda berangkat ini ada ini, gua kerja ini. Akhirnya hidupnya ya seperti mesin, gitu-gitu aja pagi pulang sore. Sampai akhir hayat. Sedih nggak tuh? Nanti ditanya pas di alam sana ditanya ngapain aja ya pagi sore terus semua ada. Tapi kamu pernah ini, kamu udah itu, kamu lakukan. Waduh, ya, itu menjadi sebuah ibarat CV lah. Coba bayangkan Widi, hari ini kita menulis diri kita. Nama saya Widi, kemudian saya cerita ini. Halaman, gila ya, satu halamannya nggak cukup nih. Yuliandre, satu halamannya nggak cukup. Apalagi yang pernah gue berbuat, di situ aja kita bisa mengukur diri kita. Udah pernah jadi ini, waduh masih kurang. Di situ aja kita bisa lihat, iya ya gue masih kurang ya. Di situ aja, jadi nggak usah perlu cerita, drama, sinetron yang membuat diri kita menjadi hebat, nggak usah. Kita aja sudah bisa mengukur diri kita. Itulah akal pikiran dan hati yang paling mahal. Mungkin sudah banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Uda Andre ya, teman-teman semua. Tapi sebelum kita tutup, kita mau tahu hal-hal detail yang mungkin detail bukan sih, lebih ke keseharian atau hal-hal yang mungkin tidak kita, yang jarang diketahui sama teman-teman semua begitu. Misalnya kayak baca buku, udah pasti suka baca buku kali ya. Hobi. Kalau hobi udah sekarang karena digital udah generasi udah tertarik dengan milenial, udah pengen yang cepat juga. Karena dulu buku itu kan enak banget dibaca. Sekarang tuh kayaknya terlalu lama waktu jadi problem. Jadi ambil yang cepat, cara-cara visual kayak di YouTube, buku yang diramu dengan sebuah visual itu lebih nyaman. Kemudian biopik film misalnya, itu juga suka udah dokumenter dan sebagainya ya. Karena itu fakta-fakta ya, bukan cerita. Bukan sinetron yang bertele-tele kan. Terus yang lain ya renang ya. Karena udah tuh nggak tahu kalau olahraga lari itu kadang pergi lari baru 1 kilo 2 kilo lihat pinggir jalan ada jual lontong berhenti. Mulai 10 kilo jualan ini berhenti. Jadi godaan banyak. Nah tapi kalau renang udah sanggup renang tuh 1 jam bolak-balik nonstop. Karena apa? Passionnya tenang aja tuh di renang. Makanya udahlah renang kayaknya nih. Selebihnya ya tenis. Ya kalau golf sekali-sekali gitu. Tapi ya itu aja sih. Kalau buku elektronik atau film dokumenter itu apa yang terakhir udah nikmati atau tonton atau baca? Banyak kayak misalnya kemarin ada di Netflix misalnya Last Chance dalam sebuah perjuangan Chicago Bulls dalam sebuah dokumenter basket ya. Bagaimana seorang Michael Jordan berjuang, kemudian nggak segampang itu dari tahun 90 dia berjalan jadi karir sebagai MVP, Most Valuable Player dan sebagainya. Terus yang kemarin ya banyak kisah-kisah olahraga, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh legenda misalnya pemain-pemain sepak bola. Itu banyak banget tuh udah di Netflix, itu banyak banget dulu tuh. Dan juga yang lain-lain ya kemarin kita juga udah juga menggagas semangat dari film Buya Hamka kan. Jadi pengen mengangkat biopik ini menjadi catatan hati bagi semua generasi muda bahwa
hidup itu memang perjuangan. Hidup itu memang harus diperjuangkan, bukan dijalani gitu, harus diperjuangkan. Apa itu? Untuk hidup lebih hidup. Nah, hidup itu nggak seperti game, Bidi. Kalau game itu ada 3 nyawa yang disisakan. Mati satu, kita bisa ulang lagi 2 kali nyawa. Nah, ini kan 1 kali, ya sudah, what? Ketika hancur kita apakah nggak bisa bangkit? Enggak. Makanya dia selalu bilang, do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biar Allah yang melakukan apa yang ending dari hidup kita. Hidup tuh hanya 1 kali. Buat segalanya berarti. Gimana caranya? Ya jangan menyesali. Do the best. Aduh, ini hancur. Lakukan lagi hari ini. Apa yang lagi? Terbaik. Lakukan aja. Yang penting bikin yang berarti. Itu konsep yang buat hobi kemudian menjadi sebuah filosofi hidup. Oke. Nah, tadi kayaknya ada yang sempat kita lewatkan. Kalau udah tuh sekarang biasanya sejauh ini kan masih strict di komunikasi, terakhir ketua KPI. Ya, Ketua Lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Dan sekarang advisor jadi penasihat Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif di bidang kawasan ekonomi khusus. Apakah masih ada ininya? Masih ada Nah, itu Mas Sandi aja minta, Mas Sandi Uno ya. Mas Sandi Uno minta karena kan ini kan itulah silaturahim ya. Selain itu udah diminta Ketua Umum Kadin, sekarang jadi staf khusus Ketua Umum Kadin bidang komunikasi strategis. Kadin Indonesia baru kemarin minggu lalu. Ini kan kebermanfaatan, nggak perlu lah jabatan itu, Wit. Apalah arti atribut. Yang penting kan kebermanfaatan. Bermanfaat di Kadin, bermanfaat kita di Kemenparekraf, di kawasan ekonomi. Bermanfaat kita di mana? Itu kan sesuatu yang bangga. Bayangkan, Wit, nggak ada lagi orang nelpon kita, nggak ada lagi orang hubungin kita, nggak ada lagi orang ke rumah kita. Bingung tuh, mau ngapain? So, mau apa gitu? Kan, kalau ada orang yang kebermanfaat, dimanfaat. Ketika Adi Fitri bilang, kalau lagi bermanfaat, kita maksimalkan. Ya sudah, berarti kita masih ada manfaat dalam hidup ini. Itu poin utama, Wid. Jadi, nggak penting itu penting internasional, itu kelasnya nasional maupun kelas lokal. Yang penting kebermanfaatan selagi kita bisa. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan sampai kita bermanuver, berpikiran asumsi, aduh ini gini, udah susah. Dan paling utama dalam perjalanan itu anak muda itu adalah stay humble. Jadi janganlah kita menjadi sesuatu yang lebih, karena di atas langit ada langit. Ini aja langit, ini kadang putih, kadang biru kita lihat. Nggak tahu lagi antariksa selanjutnya. Di film-film ada yang hitam, ada planet, sampai nggak kita ke sana, kan gitu, Wid. So, stay humble. Stay humble ya. Berarti udah tarik dong untuk di dunia Parekraf ini. Iya, sampai sekarang udah jalankan. Udah punya film, 7 film udah produserin. Apa aja? Ada film Mangga Muda, kalau di Google ada Revan Rena, kemarin udah naik di Garuda Indonesia, udah cek tuh, ada film udah eksekutif dari Yolanda Darwis, bangga dong. Iya. Mahakarya kreatif nggak pernah punah. Ya kan? Terus apalagi Incredible Love di Sini All Star, banyak banget film 7 udah Gagasi Production. Lain lagi ada kemarin jadi komisaris utama di equipment, alat-alat konser, LED konser, panggung di Jakarta. Ya, dunia kreatif. Dan ada lagi media monitoring, ada namanya social media intelligence, banyak hal lah. Pokoknya di bidang yang disukai. Dan terakhir konsultan komunikasi juga punya untuk premium kelas di teman-teman di kelas korporasi besar yang TBK udah jadi konsultan komunikasi. Terus advisor, ya menikmati aja kebermanfaatan itu. Salah satu jadi juga advisor yang komisaris di salah satu TV swasta nasional. Jadi menikmati kebermanfaatan itu memang macam-macam aja. Penting fokus aja sih. Kalau nggak bidang kita disuruh urus tani, ya itu bingung kita tuh. Urus ikan, ya kan? Karena nggak bidang kita kan. Komunikasi ikan gimana caranya kan? Iya, komunikasi ya ikan. Kan? Oh iya. Itu yang menjadi ini. Gitu loh, Wid. Udah, prinsip apa yang harus dipegang oleh anak-anak muda zaman sekarang? Iya, tadi itu. Jadi anak muda itu memang harus integritas. Jadi jangan siko-capang, siko-capek. Satu, totalitas, ya kan. Terus jujur, terus jadi diri sendiri. Jangan, kita tuh nggak bisa jadi orang lain. Makanya udah ada tema menyatakan lebih baik satu warna putih dari antara 1000 warna merah. Untuk apa kita tiru-tiru orang kalau kita memang sama aja? Mungkin warna merah pertama lebih baik daripada merah kita. Nah, artinya kita ambil warna putih. Atau sebaliknya, ambil jadi satu warna merah di antara 1000 warna putih. Jadi, be different dan jadi diri sendiri. Dan terlepas dari kondisi itu, apabila goal tercapai, ya stay humble yang udah bilang tadi. Itu sih prinsip paling utama dari generasi anak muda. Jangan sampai shortcut itu, yang instan itu, makanan contohnya. Pasti
mengandung micin nggak baik untuk kesehatan kata orang bilang. Makanya proses itu didalami sehingga jadi masakan pasti enak dan berkualitas. Jadi nikmati proses itu, bagaimana setelah itu kita pasti akan, Allah tuh nggak sia-siakan lah, pasti akan ada hasil yang sempurna di balik itu. Gitu. Ya, menurut Uda kan lagi gaungnya bonus demografi di 2045 itu. 2045 ya. Itu gimana menurut Uda? Apa prediksi Uda? Atau... Ya, bonus demografi ini sebenarnya itu adalah capaian terbaik anak muda Indonesia di 2045 itu akan jadi pemimpin dunia. Karena mayoritas penduduk kita aja di pemilihan nanti aja 60% anak muda. Harapannya tentu ini menjadi anak muda yang brilian, kreatif, dan positif, edukatif. Tapi ingat, kebanyakan anak muda, kalau nanti anak muda tidak kreatif, inovatif, produktif, dan kompetitif, dia akan tumbang, dan itu akan jadi beban negara. Pengangguran makin banyak, kreativitas tidak ada, nggak akan jadi generasi emas. Jadi beban nanti. Bahaya itu. Makanya apa yang dilakukan, makanya anak muda harus berkompetitif, harus inovatif, harus kreatif. Sehingga menghasilkan jadi diri sendiri dan menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bisa dinikmati oleh dunia. Membanggakan Indonesia itu sendiri. Tapi kalau hanya menunggu, kita paling hebat anak muda, tapi anak mudanya makin tua. Otomatis nanti kalau nggak ada apa-apa jadi beban. Ini tantangan. Iya. Ya. Dan juga sebenarnya ujian dan juga sekaligus disebut dengan bonus. Bonus yang artian ya kebaikan. Kalau orangnya semua dengan on the right path, on the right track, on the right job, on the right people. Itu yang paling utama. Tapi udah optimis ya? Misalnya melihat keadaan anak muda sekarang ini, optimis nggak sih? Optimis kalau hari ini dilihat semua anak muda bergerak ya, optimis ya. Tapi kan kita nggak tahu, kalau 2024 nanti ketika pemilihan presiden maupun legislatif nanti, seperti apa harapan dengan anak muda? Apakah tercapai dengan sebuah keinginan? Kalau itu tercapai, jadi emas kita. Tapi kalau enggak, hanya ada anak muda yang duduk-duduk, nongkrong, tidak ada hal kreativitas, hanya konsumtif, selalu pakai on marketplace yang ini bagus, beli ini, beli, tapi produk sendiri nggak pernah diciptakan. Ya konsumtif, duit kita terbatas. Ibarat belanja, masa dibeli belanja untuk konsumtif semua? Makanya udah apresiasi sekali, khususnya di komunal, di ekonomi kreatif, generasi muda, khususnya Tangkelek misalnya di hari ini sebuah produk gerakan. Ini movement, membuatkan economic scale up, bertumbuh. Anak muda ada kreativitas, ini berjuang. Apalagi ini baru go lokal menuju global. Kalau ini menjadi suatu yang menjadi satu trendsetter, wah itu dahsyat. Begitu banyak tangkelek-tangkelek muda dengan varian yang berbeda, dengan produktivitas yang berbeda. Itu yang namanya anak muda Indonesia. Kalau enggak, hari ini kita lihat marketplace Indonesia hari ini, barang-barang mana yang banyak? Barang China? Barang mana? Coba, kita konsumtif. Dapat gaji, beli ke sana. Dapat gaji di sana. Orang China beli sendiri, putar sendiri. Amerika Serikat juga gitu. Beli Apple, mereka produksi ini, beli orang, income masuk mereka. Makanya Pak Presiden selalu galungkan kan, ayo beri produk dalam negeri. Itu betul. Itulah yang membuat kita tuh survive. Apalagi bonus demografi generasi muda yang hampir dipastikan kita terbesar. Karena semua perlambatan ekonomi negara-negara kayak Jepang, orang tua semua isi sekarang. Jadi slow banget. Kalau anak muda itu kan progresif. Nah, progresif kita ke arah kreatif kah, arah kompetitif kah, atau arah produktif kah, atau hanya menjadi generasi yang masif, yang duduk aja, tidur saja, menjadi generasi beban negara. Nah, ini kan tantangan. Kalau bicara tentang bonus 2045. Tapi hari ini sebagai orang bagian dari itu udah optimis untuk kebaikan itu. Karena semua dimulai dari niat baiknya, banyak sekali untuk bicara tentang bahwa kita mendapatkan bonus 2045 di Indonesia emas begitu. Kalau dari Parekraf sendiri itu untuk anak muda untuk menyambut bonus demografi 45 itu 2045 itu apa kira-kira? Visi dari sebuah struktur dari kenegaraan pemerintah itu satu dikomandani oleh pemerintah sebagai presiden, negara sebagai kepala negara juga presiden. Dua, mandat dari sebuah presiden sebagai kepala negara juga kepala pemerintah. Visinya cuma satu. Salah satu yang dorong Pak Presiden yaitu yang kita tahu menumbuhkan bagaimana anak muda ini menjadi tepat sasaran. Munculnya staf khusus di bidang presiden anak muda, banyak lagi dikasih ruang anak muda, menteri anak muda sebagai ruang tantangan. Tapi kalau bertele-tele menjadi ikon anak muda itu jadi problem. Makanya ini ujian. Saatnya kita mungkin kalau udah selalu janganlah. Semuanya pengen jadi menteri, semua pengen jadi ketua KPI, semua pengen jadi apa, nggak usah. Semua dengan bidang masing-masing aja kita udah menang loh.
Janganlah kita iri dengan status orang. Apa yang kita lakukan hari ini konsistensi. Itu yang harus dilakukan. Istiqomah kalau bahasa agamanya. Fokus, lokus terhadap apa yang kita itu kan. Itulah yang sukses. Makanya kalau kita lihat, kalau udah cerita sedikit, Korea Selatan. Itu Korea Selatan tahun 60 itu jauh dari Indonesia. Indonesia jadi macan Asia, kita juga punya stadion Bung Karno. Korea Selatan tuh remuk redam karena perang antara Korea Utara. Dia tidak punya sumber daya alam seperti batu bara, tidak punya sumber daya alam seperti nikel, tidak punya sumber daya alam yang banyak seperti Indonesia. Tapi mereka tahu hanya inovatif dan kreatif mereka lakukan. Hari ini negara mereka masuk kategori negara maju. Bisa meminjamkan duit Foundation Korea untuk negara-negara berkembang. Bayangkan dramanya. Mana ada drama Korea yang ditolak oleh generasi seperti Widi dan kawan-kawan. Daripada sinetron Indonesia karena udah sebagai regulator, tukang bubur naik haji aja episodenya sampai 2184 episode. Panjang sekali nontonnya, 8 tahun. Tapi Korea cuma 16 episode, tapi berkualitas katanya. Karena mereka jual skrip di situ. Kalau bahasa, atau tadi kan ada story di situ. Kalau apa yang dijual. Dan orang nggak punya, mereka kehabisan story. Nggak seperti kita, ada Minangkabau, ada Sunda, enggak. Mereka bingung, bahkan cerita dunia lain mereka bawa untuk imajinasi. Dan kemudian apa? Orang pengen datang ke Korea. Produk Korea, mie-nya lebih enak mie kita sebenarnya. Tetapi karena opini anak muda, semua udah kayak K-pop dan sebagainya. Korean Wave luar biasa. Blackpink, BTS, waduh, mengalahkan boyband Amerika Serikat. Nggak kepikiran dulu. Karena apa? Konsistensi, istiqomah dalam sebuah perjuangan dan fokus-lokus dalam sebuah kreativitasnya. Itu yang bikin Korea sekarang negara maju. Indonesia punya sumber daya semuanya. Anak muda katanya bonus semua. Terus apa yang bisa dilakukan? Ini PR kita. Itu Wid. Do the best. Do the best. Then let Allah do the rest. Udah. Oke, terakhir deh udah. Ya. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman bisnis nih yang mendengar untuk anak muda di Indonesia di pokoknya. Iya, yang pertama tadi udah sampaikan berulang kali bahwa jadi diri sendiri itu paling penting. Lebih baik jadi satu warna putih di antara 1000 warna merah. Atau satu warna merah di antara 1000 warna putih. Lebih baik berbeda, karena pasti kita kelihatan. Tapi kalau kita sama, apa yang mau kita jual dengan diri kita? Semua orang sama, pasti margin kalau bisnis itu tipis-tipis. Karena orang kan ada pembanding, begitu. Nah, kemudian jujur dengan diri kita, karakter diri kita, dan jangan lelah dalam sebuah proses. Pengen instan, siapa sih nggak pengen cepat? Pengen kaya cepat, pengen sukses cepat, siapa yang? Kalau sukses semua, berarti resep apa lagi yang disiapkan Allah dengan Allah Maha Adil itu, kan begitu. Semua dibikin hanya orang-orang yang berikhtiar, orang-orang yang berjuang yang mendapatkan kesuksesan itu. Dan itu dibuktikan begitu success story begitu banyak. Anak muda Indonesia harus jujur dengan dirinya, harus tahu kekurangannya, harus tahu bagaimana dia akan melangkah. Jangan terintervensi dengan pikiran-pikiran yang lain, fokus terhadap apa yang mau dilakukannya, lakukan sebaik mungkin. Biarkan Allah memberhentikan apa kira-kira kalau kita sudah lelah dan putus asa dengan apa yang kita lakukan. Yakinlah segala upaya dan proses itu akan menghasilkan. Bentuknya tidak tahu. Sebesar inikah hasilnya atau sebesar ini kan hanya Allah yang tahu. Makanya udah saya bilang, hidup tuh hanya satu kali. Jadi buatlah segalanya berarti. Jangan pernah berpikir hidup itu berulang-ulang kali sehingga kita ulang lagi. No, lakukan, do the best. Sehingga makna hidup itu akan selalu berarti walaupun jatuh, walaupun tumbang kita, tapi bangkit lagi karena kita pengen semua perjalanan hidup kita berarti. Itu pesan Uda kepada Big Fish program pada hari ini. Thank you Uda. Sama-sama Wid. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman Uda yang mungkin akan menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman teman-teman di Big Fish lainnya nanti, dan semoga bermanfaat ya. Amin. Sukses juga untuk Big Fish dan teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.